Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal-soal tentang polinomial. Nah, materi sekarang kita masuk kepada soal-soal yang berkaitan dengan teorema sisa dan teorema faktor. Untuk soal pertama yang akan kita jawab yaitu polinomial fx jika dibagi dengan x tambah 1 diperoleh sisanya 1, dan jika dibagi 3x tambah 2 sisanya min 2. Nah, yang ditanya itu sisa pembagian polinomial fx oleh 3x kuadrat tambah 5x tambah 2 adalah. Nah, pada soal ini yang jadi kata kunci seperti kita pelajari sebelumnya, suatu polinomial jika dibagi dengan suatu bentuk kuadrat, maka sisa sx-nya itu fx kita akan bagi dia dengan 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 2. Karena kita akan membagi polinomial ini dengan bentuk kuadrat, maka akan diperoleh sisanya atau sx, yaitu suatu bentuk fungsi linear, yaitu ax ditambah b. Karena di sini kita akan membagi polinomial fx dengan bentuk kuadrat, maka kita harus faktorkan dulu bentuk kuadrat ini, di mana faktor dari 3x kuadrat ditambah 5x tambah 2 itu adalah 3x ditambah 2 dikali dengan x ditambah 1. Dan ternyata faktornya sama dengan pembagi polinomial fx yang diketahui. Nah, di sini dikatakan polinomial fx jika dibagi dengan x tambah 1. X tambah 1 ini artinya x sama dengan min 1. Kenapa? Karena ini kita samakan dengan 0. Nah, berarti ini artinya apa? Saat x min 1 berarti f min 1 nilainya sama dengan sisa itu kemarin apa kata teacher? Kalau sisa itu sebenarnya merupakan nilai dari suatu polinomial. Berarti karena nilai kita kasih f min 1-nya sama dengan 1. Nah, di sini katanya lagi jika dibagi 3x tambah 2, berarti itu artinya apa? F min ini disamakan dengan 0, jadi x-nya sama dengan min 2 per 3. Berarti f min 2 per 3 nilainya sama dengan min 2 ya. Nah, ini yang kita peroleh dari yang diketahui pertama. Karena sx itu sisa, berarti sisa juga sama dengan nilai. Berarti sx sama dengan fx. Kita mau cari f min 1, berarti nilai x-nya kita ganti dengan min 1. Berarti f min 1 akan sama dengan a kali min 1 ditambah b. Berarti kalau kita tulis min a tambah b akan sama dengan 1. Ini persamaan pertama yang adik-adik peroleh. Yang kedua, kita sekarang punya f dari min 2 per 3. Kalau f min 2 per 3 itu artinya apa? Nilai s dari min 2 per 3 berarti min 2 per 3a ditambah b. Nah, ini nilai f min 2 per 3 tadi sama dengan min 2. Berarti min 2 per 3a ditambah b. Ini yang jadi persamaan kedua. Nah, biar gampang, adik-adik biar nggak ada pecahan, boleh adik-adik kali aja ini dengan 3, sehingga jadinya ini min 6 sama dengan min 2a tambah 3b. Ini yang kita jadikan persamaan kedua. Terus langkahnya apa lagi? Kedua persamaan ini akan kita substitusi eliminasi. Nah, kita punya persamaan pertamanya, kita tulis dulu min a ditambah b, min a ditambah b sama dengan 1. Yang kedua, min 2a ditambah 3b sama dengan min 6. Nah, ini yang akan kita selesaikan. Kita eliminasi dan substitusi sehingga nanti akan diperoleh nilai a dan nilai b. Setelah kita lakukan substitusi eliminasi, ternyata diperoleh nilai b-nya sama dengan min 8 dan nilai a-nya sama dengan min
9. Karena di soal yang ditanyakan itu tadi si SX, maka kita peroleh SX sama dengan AX ditambah B. Tadi nilai A-nya kita peroleh min 9X ditambah B-nya min 8. Jadi kita cek ke option jawabannya yang min 9X dikurang 8 yang A. Untuk soal selanjutnya yaitu polinomial PX jika dibagi dengan 2X kurang 1 dan dibagi dengan 3X tambah 2 berturut-turut sisanya 2 dan min 3. Ini artinya jika dibagi 2X kurang 1 sisanya 2, dibagi dengan 3X tambah 2 sisanya min 3. Nah, polinomial fx ini jika dibagi oleh 2X kurang 1 dan 3X tambah 2 berturut-turut sisanya min 2 dan 6. Berarti polinomialnya di sini ada 2, ada si px dan ada si fx. Kita harus hati-hati. Nah, yang jadi pertanyaannya, sisa pembagian polinomial hx yang sama dengan px dikali fx oleh 2x kurang 1 dikali dengan 3x tambah 2 adalah, nah di sini artinya ada 3 buah polinomial, yang pertama px, fx, dan hx, di mana hx merupakan perkalian dari polinomial px dan fx. Nah, di sini karena ketiga polinomial dibagi dengan faktor yang sama, maka nanti bentuk sisanya juga sama. Karena ini faktornya itu dalam bentuk kalau dikalikan menjadi bentuk kuadrat, maka di sini Sx-nya juga berupa bentuk linear AX ditambah B. Di sini kalau kita tahu PX dibagi dengan 2X kurang 1, 2X dikurang 1, maka ini artinya X yang sama dengan setengah, karena kita samakan dia dengan 0. Berarti P setengah akan sama nilainya sisanya 2. Nah, sekarang nih juga ada yang setengah, yaitu Fx. F setengah sama nilainya dengan min 2. Selanjutnya faktor kita yaitu 3X ditambah 2. 3X ditambah 2 jika kita samakan dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2 per 3. Ini artinya nilai dari P min 2 per 3 sama dengan mana P min 2 per 3? Min 3. Dan nilai dari F min 2 per 3 sama dengan F dari min 2 per 3 nilainya 6. Nah, karena kita udah dapat untuk bagian P dan bagian F, kita masuk ke pertanyaan yaitu polinomial Hx. Kita tahu dikatakan di soal kalau polinomial Hx itu sama dengan Px dikali Fx. Sehingga nanti sisanya juga akan dikalikan Px dan Hx. Karena kita mau mencari Sx dalam bentuk Ax tambah B, kita mau memecahkan berapa nilai A dan nilai B, maka kita masuk ke Hx. Saat X yang sama dengan setengah, berarti kita juga akan mencari Hx ini jika dibagi dengan 2X ditambah dikurang 1 dikali dengan 3X ditambah 2. Karena Hx juga akan dibagi dengan faktor yang sama, maka nanti kita akan menggunakan nilai polinomialnya yang ini. Di sini Hx itu sama dengan Px dikali Fx. Kalau teacher mau mencari H dari setengah, itu artinya apa? P setengah kita kali dengan F setengah. Kita punya tadi P setengahnya 2 dan F setengahnya min 2, berarti 2 kita kali min 2, sehingga H setengah kita sama dengan min 4. Terus kalau kita mau mencari sekarang H dari min 2 per 3 lagi, ini untuk H setengah, ini untuk H dari min 2 per 3, artinya sama dengan P dari min 2 per 3 kita kali dengan F min 2 per 3. Ini artinya P min 2 per 3 min 3 dan F min 2 per 3 6 sama dengan min 8.
Ini untuk H dari min 2 per 3. Nah, sekarang ini yang kita butuhkan karena kita mau mencari sisa dari si H, Sx dari si H itu. Sekarang kita masukkan ke sini. Hx sama dengan Sx karena nilai dari polinomial sama dengan sisa dari polinomial. Kalau Sx-nya kita punya tadi Ax ditambah B. Untuk H yang sama dengan setengah, kita masukkan yang pertama H yang sama dengan setengah, berarti ini A dikali setengah ditambah B. Setengah A ditambah B akan sama hasilnya dengan min 4. Ini akan jadi persamaan yang pertama. Dan yang kedua itu untuk H yang sama dengan min 2 per 3. H min 2 per 3. Ini artinya A kali min 2 per 3 ditambah B. Min 2 per 3A ditambah B sama hasilnya dengan min 18. Ini untuk persamaan yang kedua. Nah, karena ini dalam bentuk pecahan, boleh adik-adik sederhanakan. Jika ini kita kalikan dengan 2, berarti ini min 8 sama dengan A ditambah 2B. Dan ini jadinya kalau dikalikan 3, min 54 sama dengan min 2A ditambah 3B. Sekarang kita eliminasi persamaan 1 dan 2. A ditambah 2B sama dengan min 8 dan min 2A ditambah 3B sama dengan min 54. Setelah dilakukan substitusi eliminasi, diperoleh nilai A kita sama dengan 12 dan nilai B kita sama dengan min 10. Sehingga Sx kita Ax ditambah B akan sama dengan A kita 12x dikurang 10 karena B-nya bernilai negatif. Kita cek ke optionnya, ternyata jawabannya adalah yang B. Selanjutnya kita akan mencari jika polinomial fx mempunyai faktor x kurang 2, maka nilai P adalah. Nah, sekarang berarti ini udah masuk ke bagian dari teorema faktor. Pada teorema faktor, jika faktornya itu x dikurang 2, itu juga ada kaitannya nanti dengan akarnya. X dikurang 2 itu artinya fx mempunyai akar yang sama dengan 2. Kenapa? X kurang 2 kita samakan dengan 0 sehingga diperoleh X sama dengan 2. X dikurang 2 itu sama dengan 0, berarti artinya X yang sama dengan 2. Ini kita samakan dengan 0. Selanjutnya, di sini dikatakan nilai P yang berhubungan dengan Fx ini, karena P terkandung dalam polinomial Fx. Karena X kurang 2 merupakan faktor, maka X sama dengan 2 merupakan akar dari polinomial. Karena dia akar, maka kita cukup mensubstitusi atau mengganti nilai X dengan 2, maka itu akan kita dapatkan nilai dari si P. Nah, kita punya tadi Fx-nya yaitu X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah Px ditambah 16. Karena di sini X kurang 2 faktor, maka X sama dengan 2 merupakan akar. Kalau sudah ketemu akar, maka tinggal substitusi atau mengganti nilai X dengan akarnya tersebut. 2, berarti ini 2 pangkat 4 dikurang 2 kali 2 pangkat 3. Kita tambahkan dengan P kali 2 tambah 16. Nah, yang jadi kata kunci lagi, berapakah nilai F2-nya? Kenapa? Karena nggak mungkin kalau kita nggak tahu F2, kita bisa mencari si P. Karena dalam matematika, pada satu persamaan hanya boleh satu variabel yang tidak diketahui, supaya mempunyai satu solusi. Nah, karena di sini dia udah masuk ke teorema faktor atau akar, suatu polinomial yang ketemu dengan akar atau faktornya, maka nilai polinomial itu bernilai
0. Jadi kita tinggal ganti polinomialnya jika dimasukkan X sama dengan 2 atau dimasukkan nilai akarnya akan sama dengan 0. Nah, kita ganti dia dengan 0, maka ini 16 dikurang 16 ditambah 2P ditambah 16. Ini habis, maka 2P, 16-nya kita pindah jadi negatif. P akan sama dengan negatif 8. Nah, kita cek di optionnya, ternyata jawabannya yang E. Sekarang kita akan menjawab soal nomor 28, yaitu jika salah satu faktor dari polinomial Px adalah X tambah 1, faktor linear yang lainnya adalah, nah di sini juga masih teorema faktor. Kita punya Px-nya 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat dikurang Px ditambah 3. Di sini faktornya itu X ditambah 1. Ini kita samakan dia dengan 0, maka X akan sama dengan min 1. Ini dinamakan tadi apa? Akar. Nah, kalau udah ketemu faktor atau akar, kita cukup tinggal substitusi untuk memecahkan unsur yang tidak diketahui seperti soal yang tadi. Nah, di sini P-1 sama artinya dengan 2 kali min 1 pangkat 3 kurang 5 kali min 1 pangkat 2 dikurang P kali min 1 ditambah 3. Ini akan sama dengan min 2 dikurang 5 ditambah P ditambah 3. P min 1-nya kita ganti dengan apa? Dengan 0, karena dia merupakan akarnya. 0 akan sama dengan ini min 7 min 4 ditambah P. Sehingga P sama dengan 4. Ini baru kita dapatkan nilai P yang ditanya soal itu faktor yang lainnya. Nah, gimana caranya? Kita ganti nilai Px-nya dulu. Px diperoleh, tadi Px-nya 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat dikurang Px. Karena Px kita P-nya 4 jadi 4x ditambah 3. Untuk mencari faktor yang lainnya, kita bisa menggunakan teorema Horner. Horner itu dapat kita gunakan untuk mencari sisa, mencari hasil pembagian, mencari faktor, dan mencari akar. Yuk, kita lakukan teorema Horner. Di sini kita masukkan 2 pangkat 3, untuk pangkat 2-nya min 5, pangkat 1-nya min 4, dan konstantanya 3. Pangkatnya udah tersusun ya. Kita akan bagi dengan siapa? Dengan akarnya tadi. Akarnya X yang sama dengan min 1. Ini kita ganti min 1, jangan lupa ini tambah. 2-nya turun, 2 kali min 1 min 2, di sini min 7, min 7 kali min 1 7, ini 3, 3 kali min 1 min 3. 0. Nah, terbukti kan setiap polinomial jika dibagi dengan akarnya maka sisanya bernilai 0, tepat dengan yang kita substitusi tadi. Nah, ini siapa? Ini hasil bagi Hx-nya dan ini tadi Sx. Kita masih boleh melakukan Horner, tapi lebih gampang menurut teacher kita faktorkan aja. Berarti si Px itu sesungguhnya siapa? Tadi pertama untuk X yang sama dengan min 1, kalau kita bikin dalam faktornya itu artinya X dikurang 1. Terus faktor yang lainnya siapa? Inilah yang jadi faktor yang lainnya. 2X dikurang 2X kuadrat pangkat 2 pangkat 1 dan konstanta. Dikurang 7X ditambah 3. Nah, ini sama dengan X dikurang 1. Kalau ini kita X dikurang 3 dan 2X dikurang 1. Nah, jadi ini faktor yang diketahui, ini faktor yang lainnya. Adik-adik cukup memilih yang X kurang 3 atau 2X kurang 1. Kita cek di optionnya soal tadi nomor 28.
Ternyata yang ada itu X tambah kurang 3 nggak ada, ini plus ya, berarti ini salah, yang kita ambil 2X kurang 1. Ini dia, 2X dikurang 1. Untuk soal yang terakhir, akar-akar persamaan 2X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 11X ditambah P sama dengan 0 adalah X1, X2, dan X3. Nah, di sini dikatakan jika nilai X1-nya sama dengan min 2, maka nilai X1 kali X2 kali X3 sama dengan. Di sini, dari ketiga akar diketahui salah satunya yaitu X sama dengan min 2. Kita punya polinomial 2X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 11X ditambah P sama dengan 0. Di sini dikatakan nilai akar-akarnya yaitu X1, X2, dan X3, di mana X1-nya sama dengan min 2. Di sini kita tinggal karena salah satu akarnya diketahui, ingat pesan teacher apa? Jika sebuah akar dari polinomial diketahui, kita cukup dengan mensubstitusi agar dapat memperoleh salah satu suku yang belum diketahui. Nah, di sini diganti dengan X-nya sama dengan min 2. 2 dikali min 2 pangkat 3 dikurang 3 kali min 2 kuadrat dikurang 11 kali min 2 ditambah P akan sama dengan 0 karena dia merupakan akarnya min 2 itu. Di sini min 16 dikurang 12 ditambah 22 ditambah P sama dengan 0. Ini min 6 ditambah P sama dengan 0 sehingga kita peroleh nilai P yang sama dengan 6. Karena nilai P-nya udah kita ketahui sehingga kita peroleh polinomialnya ternyata 2X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 11X ditambah 6 sama dengan 0. Di sini yang ditanyakan apa? Nilai X1 kali X2 kali X3 sama dengan titik-titik. Ada beberapa catatan yang harus adik-adik ingat, teacher berikan. Jika kita punya polinomial, yang pertama itu bentukan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jika adik-adik mau mencari X1 tambah X2, nah ini jawabannya apa? Pelajaran waktu kelas 9 min B per A. Jika adik-adik mau mencari X1 kali X2, nilai C-nya sama dengan nilainya sama dengan C per A. Nah, untuk yang berderajat 3, AX kuadrat pangkat 3 ditambah BX kuadrat tambah CX tambah D. Ini untuk mencari X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan juga min B per A. Kalau mau cari X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3, ini sama dengan C per A. Nah, untuk mencari nilai X1 kali X2 kali X3-nya bisa menggunakan min D per A. Nah, ini beberapa yang harus adik-adik ingat biar gampang nanti menjawab soal tentang akar-akar polinomial. Nah, gampang. Kita tinggal pecahkan untuk soal yang X1 dikali X2 dikali X3. Karena kita punya polinomial berderajat 3, berarti kita cukup menggunakan min D per A. Min D berarti konstantanya. Kita tadi punya konstanta yang bernilai 6, berarti min 6 kita bagi dengan A. A kita tadi bernilai 2. Berarti jawabannya min 6 per 2 sama dengan min 3. Inilah hasil perkalian dari ketiga akarnya. Ternyata di option jawabannya yang min 3C. Oke, sampai ini dulu pertemuan kita pada video kali ini. Semoga adik-adik dapat menyelesaikan ujian semester tentang materi lingkaran dan polinomial untuk matematika peminatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.